Di saat Yongbin sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, Si-eun memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Akan tetapi, secara tiba-tiba datanglah Sohu yang dengan cepat mendorong Si-eun untuk menghentikannya. 소천사 같은 거? 나타나면 무의식적으로 눈을 감는. Namun, Si-eun merasa tidak terima dengan apa yang Sohu lakukan dan dengan cepat melancarkan serangan. Akan tetapi, Sohu yang memiliki basic bela diri itu mampu dengan mudah menghindar dan mengancam akan memukul Si-eun jika dia tidak berhenti. Lalu tiba-tiba datanglah wali kelas mereka yang datang karena ada keributan. Sohu menjelaskan jika dia hanya sedang melarai teman sekelasnya yang sedang berkelahi. Sohu juga meminta maaf dengan keributan yang terjadi dan menyuruh Si-eun untuk meminta maaf juga. Pada malam harinya, Si-eun didampingi wali kelasnya datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Yongbin. Di sana, ibunya Yongbin memarahi Si-eun karena telah berani melukai anak kesayangannya. 오빠 불러오라니까 왜 혼자 하냐고. 뭐 이런 게 다 있어. 너 Meskipun terus-terusan dimarahi, Si-eun tidak banyak mengeluarkan kata-kata dan hanya menunjukkan fentanyl yang Yongbin tempelkan di lehernya. Yongbin yang melihat itu pun sontak saja panik dan meminta Si-eun untuk memberikan sebuah bukti. Si-eun lalu membuka tas Yongbin dan ditemukan sekotak fentanyl di dalamnya. Hal itu sontak saja membuat ibunya Yongbin sangat terkejut. Wali kelas dan ibu Yongbin lalu berbicara empat mata. Wali kelas menyeru agar Yongbin segera dipindahkan. Karena jika masalah ini diketahui umum, maka akan merusak reputasi sekolah. Sementara itu, Yongbin yang mendengar percakapan itu menjadi sangat marah dan dendam kepada Si-eun. Keesokan harinya, terlihat Si-eun yang sedang serius untuk mempersiapkan diri menghadapi tryout. Tak lama kemudian, datanglah Jung-chan dan Tae-hwan yang tidak terima dengan tindakan Si-eun kemarin. Mereka berdua menantang Si-eun untuk berkelahi sepulang sekolah. 씨발 너 진짜 오늘 뒤졌어. Si-eun pun merespon dengan dingin dan mengajak untuk berkelahi sekarang juga. Semua murid di kelas pun menjadi penasaran dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka berbondong-bondong pergi mengikuti mereka bertiga. 니들은 학습력이 안 좋으면 복습 먹이를 준다. Setelah keluar dari kamar mandi, semua murid langsung mengikuti Si-eun dan menanyakan apa yang barusan terjadi. Akan tetapi, Si-eun tidak menanggapi pertanyaan mereka dan menganggap jika mereka so kenal dan so dekat. 나랑 친해? Di rumah sakit, Yong datang untuk menjenguk Yongbin. Yong kembali mengingatkan Yongbin untuk menjaga tingkahnya. Yongbin mengatakan jika orang yang membuatnya babak belur adalah teman sekelasnya. Yong lalu memberikan tawaran untuk membalaskan dendamnya dengan bayaran uang. 돈 많냐? Pada saat malam, terlihat Si-eun yang sedang duduk di bis sepulangnya dia dari tempat les. Lalu tiba-tiba, Sohu menyapanya dari motor dan bertanya Si-eun mau kemana. Dia lalu meminta maaf kepada Sohu atas kejadian kemarin. 어제 미안. Keesokan harinya, Si-eun seperti biasa berangkat sekolah pagi-pagi. Di sana juga terlihat kembali Sohu yang menumpang tidur di sekolah. Pada saat yang istirahat, Si-eun lalu membangunkan Sohu yang sedang tidur untuk mentraktirnya makan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk ucapan maafnya atas kejadian kemarin. 점심시간. Si-eun lalu menanyakan alasan Sohu yang selalu numpang tidur di sekolah. Sohu lalu menjelaskan jika hal itu dilakukan karena tidak ingin terlambat masuk sekolah sepulangnya dia dari pekerjaan paruh waktu. Sohu kemudian bertanya kepada Si-eun kenapa dia selalu memakai AirPods. Si-eun lalu mengungkapkan jika hal itu dilakukan karena dia tidak suka jika ada seseorang yang berbicara dengannya. Sementara itu di tempat lain, terlihat para murid yang sedang membicarakan Si-eun yang tidak mendapatkan sanksi meskipun telah melakukan tindak kekerasan. Dan ternyata alasannya adalah Si-eun dibiarkan sekolah dengan syarat untuk tutup mulut dalam masalah Yongbin yang terlibat narkoba. 카운터가 존나 맛집이더라.
Lalu di tempat lain, terlihat Hyung bersama kawanannya yang mendatangi Yongbin yang telah menunggunya. Mereka ternyata telah merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada Si-eun. 걔는 언제 나오니? Sementara itu di SMA Byeoksan, para murid ini telah pulang dari sekolah. Lalu terlihat Byung-seok yang menghampiri Si-eun dan berbahasa basi tentang tempat les. Si-eun yang tahu maksud Byung-seok yang ingin meminta maaf secara perlahan pun memperingatinya jika dia tidak akan memaafkannya sampai kapanpun. 말 같이 다니까 나한테 잘 보일 필요 없어. 네 사과 받. Si-eun pun mulai keluar dari gerbang SMA Byeoksan. Namun secara mengejutkan, terlihat Yongbin dan komplotannya yang sudah menunggu Si-eun. Si-eun bersikap seperti biasanya dan tidak memperdulikan mereka semua. 그건 좀 아닌데? Hyung kemudian menahan Si-eun yang hendak pergi. Dia lalu menampar Si-eun dan mengajaknya ke sebuah tempat untuk menyelesaikan masalah. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh semua murid yang hendak pulang, termasuk Bum-seok. Bum-seok pun menyadari akan ada sesuatu yang terjadi. Dia lalu mendatangi Sohu yang sedang tertidur. Bum-seok menceritakan jika Yongbin dan komplotannya membawa Si-eun ke sebuah tempat. Tetapi Sohu tidak memperdulikan hal itu dan memilih untuk mengerjakan pekerjaan paruh waktunya. Bum-seok lalu memberikan tawaran jika dia akan membayar gaji paruh waktu Sohu 2 kali lipat jika dia menolong Si-eun. 감사합니다. 네. 가시죠. 왜? Sementara itu di sebuah tempat yang sepi, terlihat Yongbin CS yang sedang melakukan aksinya. Yongbin lalu meminta kepada Hyung agar melukai tangan Si-eun agar dia tidak bisa belajar kembali. Sementara itu Si-eun terlihat sedang menganalisa situasi dan merencanakan sesuatu untuk melawan mereka. 상대. 오른쪽 둘. 조건 반사. Hyung pun kini merasa telah salah karena telah meremehkan Si-eun. Setelah Si-eun terjatuh, Yongbin tiba-tiba datang dan meminta agar dia yang mengurus Si-eun. Lalu secara tiba-tiba, Sohu datang dengan cepat dan memukul Yongbin dan komplotannya. Dia lalu menolong Si-eun dan membawanya pergi. Akan tetapi, Hyung yang melihat itu tidak terima dan melancarkan serangan kepada Sohu. Di saat Sohu dan Hyung berduel, Yongbin mengambil kesempatan untuk mengeroyok Si-eun yang sudah kelelahan. Yongbin, Junchan, dan Taehun dengan kompak mengeroyok Si-eun yang sudah tak berdaya. Yongbin kemudian melihat sekumpulan botol kaca yang bisa dia manfaatkan untuk melukai Si-eun lebih parah lagi. Sohu yang melihat itu pun berusaha untuk menghentikan Yongbin. Tetapi Hyung selalu saja menghalanginya. Lalu secara tiba-tiba, Bum-seok mendorong Yongbin yang membuat Si-eun selamat dari serangannya. Sohu lalu mendatangi Yongbin dan mengatakan jika dia telah mempermalukan dirinya sendiri karena mengeroyok satu orang. 니네 형은 쪽팔린가 본데? 형 가는데? 빨리 가. Setelah pertarungan itu selesai, Sohu menjadi sangat lapar dan mengajak mereka berdua untuk makan di sebuah rumah makan langganannya. Singkat waktu, mereka bertiga pun telah sampai di rumah makan langganan Sohu. Ternyata alasan Sohu mengajak mereka berdua ke tempat ini adalah untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya yang terganggu karena menolong Si-eun. 반딱반딱 해야 된다, 어? 아유 예뻐라. 배달은 일주일에 3일 정도만. 맨날은 아니고. Setelah semua pekerjaan selesai, mereka pun istirahat sekaligus makan malam. Bum-seok mengaku jika dia telah diancam oleh Yongbin untuk menempelkan fentanyl di leher Si-eun. Si-eun pun kini tidak mempermasalahkan lagi masalah itu dan telah memaafkan Bum-seok.
유지지. 아, 야, 형 말 들어. 손 씻었어? Di rumahnya, Bum Seok menstalking Instagram Sohu dan melihat banyak like dan komentar dari para wanita. Dia lalu minta Sohu untuk men-follow back akun Instagramnya, tetapi Bum Seok masih ragu untuk meminta hal tersebut kepada Sohu.